minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, amalan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini, dan berikanlah kami rezeki lahir batin yang barokah, dan terimalah amal soleh kami di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Hashimanan, yang kami hormati, terima kasih rezeki bagi kami hari ini Ustadz dapat kembali melanjutkan kajian pada hari Rabu yang lalu. Dan tentunya juga terima kasih Uti-Uti semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki berupakan kesehatan dan lapang waktu untuk kembali hadir di Majelis Ilmu Salsabila. Insya Allah kehadiran Uti-Uti semua menjadi amal soleh yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, hari ini kita akan melanjutkan kajian. Mungkin sedikit izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sudah Ustadz sampaikan pada hari Rabu yang lalu. Mungkin ada Uti-Uti yang belum bisa hadir Rabu yang lalu. Bahwa kemarin Ustadz menyampaikan bahwa rezeki adalah pemberian Allah untuk hambanya sejak kita dilahirkan hingga akhir hayat kita. Ustadz, menurut definisi Ustadz adalah rezeki adalah apapun yang membuat kita berbahagia, itu adalah merupakan rezeki dari Allah. Allah mempunyai sifat memberi atau ar-Razzaq sebagaimana salah satu sifat dan nama Allah yang indah yang tercantum dalam Asmaul Husna. Begitu beragam dan melimpahnya rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, tidak terbatas hanya pada materi semata, dan maka jika kita mencoba untuk menghitung-hitungnya, maka tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Karakter Allah yang Maha Pemberi atau Ar-Razzaq itu adalah bahwa Allah tidak pernah meminta balasan kepada hamba-hambanya. Dan Allah tidak pernah pilih kasih dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, dan merupakan hak prerogatif Allah. Allah tidak bisa kita atur untuk memberikan kepada siapa dia akan memberikan rezekinya. Dan pada kajian Rabu yang lalu sudah disampaikan beberapa poin yang menjadi menghalang berangnya rezeki bagi kita, yaitu satu ada sifat kikir atau pelit, kedua adalah kemaksiatan, dan ketiga adalah mempersulit urusan orang lain atau makhluk Allah, dan juga memutuskan silaturahim. Dan sempat dibahas satu poin sebabnya amalan-amalan pendatang rezeki itu adalah bab nikah. Untuk itu hari ini insya Allah kita akan melanjutkan hal-hal yang mendatangkan atau amalan-amalan akan mendatangkan rezeki bagi kita. Demikian Ustadz pembukaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Kemala. Ya, silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu-ibu semua jamaah Majelis Taklim Salsabila di BSD di perumahan Melati Mas. Itu juga ada nama Majelis Taklimnya sama dengan nama Majelis Taklim ini, yaitu Salsabila. Salsabila ya. Dan semoga ibu-ibu semuanya dan kita semua terus dalam lindungan Allah, ditambahkan rezeki yang barokah. Amin. Dan ke depan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan berkahnya suratul Fatihah, kita yang hadir pada saat ini, Allah tambahkan rezeki, Allah berkahi usia, dan diwafatkan husnul khatimah. Dan yang terpenting di antara itu semua juga, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadhihiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama kita sudah ngebahas tentang amalan pendatang rezeki. Di antaranya adalah nikah.
nikah itu adalah salah satu dari sekian banyak amalan pendatang rizki. Dan kita sudah membahas tentang nikah dari Quran surah An-Nur ayat 32. Jadi rezeki suami, rezeki istri itu menjadi satu dalam satu kesatuan. Maka suami bisa dapat rezeki karena wasilah adanya istri. Istri bisa tambah rezeki setelah menikah karena wasilah adanya suami. Jadi dua rizki itu menumpuk dalam satu tempat. Maka itulah pendatang rezeki. Tapi kok betapa banyak orang yang menikah lama tapi tidak datang rezeki, maka jawaban yang paling pas, Allah mendatangkan rezekinya kepada siapa yang dikehendaki. Maka apabila ada yang nikah tapi tidak kunjung dapat rezeki, paling pas adalah Allah memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya Allah. Yang kedua, mungkin ada satu kesalahan dalam menerapkan konsep rumah tangganya. Bisa jadi karena posisi istri yang lebih ketimbang suaminya. Al-Quran menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lah memang seorang istri itu berada di bawah. Maksudnya suami adalah pemimpin bagi seorang istrinya. Jadi posisikanlah istri sebagai makmum dan posisikan suami sebagai imam. Itu memang sudah kodrat dalam Islam. Kalimatnya halaka. Kita udah ngebahas pertemuan sebelumnya antara fasada dengan halaka. Kita sudah ngebahas ini antara yang pertama yaitu fasada. Yang kedua yaitu halaka. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan? Belum ya? Maksud saya sharingnya belum kelihatan ya. Ibu semua. Pertama, fasada. Kedua, halaka. Nah, kalau fasada itu pecah, hancur tapi bisa dikembalikan. Seperti gelas pecah itu terbagi menjadi 3 kepingan. Masih bisa dikembalikan. Tapi kalau halaka itu hancur sehancur-hancurnya. Nabi mengatakan halakatir rijal ata'at zaujaha. Hancurlah seorang suami jika berada dalam ketundukan kepada istrinya. Jadi sehancur-hancurnya. Jadi ibu yang ada di hadapan saya memang kodratnya Allah ciptakan sebagai perempuan. Maka kalau begitu berusahalah menjadi makmum dalam berumah tangga. Disitulah akan turun berkah, akan turun rezeki. Maka semoga dengan mengamalkan konsep Islam ini, rumah tangga kita ini selalu mendatangkan rezeki. Amin. Kedua, ya, amalan pendatang rezeki adalah selain nikah, yaitu Quran surah ke-17. Quran surah ke-17. Silakan yang ingin mengaktifkan kameranya, silakan biar nambah silaturahim saya dengan ibu-ibu semuanya ya. Quran surah 17 ayatnya 31. Yang pertama baca yaitu Ibu Fitri Darwin. Surahnya 17 ayatnya berapa tadi? 31. Nah, surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Yuk kita baca ya bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Nanti Ibu Fitri yang menerjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana qit'an kabira. Silakan Ibu Fitri. Pelan-pelan Ibu Fitri. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu.
membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Shadaqallah. Ibu nada baca terjemahnya seperti sari tilawah, Ibu. Begitu meresapi, subhanallah. Ya, ternyata Salsabila ada sari tilawah kelas nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Wau la dan janganlah. Lihat bukan terjemah ya, tapi Quran. Dan janganlah taqtulu membunuh auladakum anak-anak kamu. Khosyata imlak karena khosya itu takut. Imlak kelaparan atau miskin, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut apa? Miskin. Ini membunuh bisa diartikan luas ya, tapi kalau dalam konteks Arabnya itu membunuh secara zohir ya. Nahnu kami, kata Allah. Kenapa kok harus kami bukannya aku? Karena kami itu menunjukkan kebesaran. Jadi kalau baca terjemah Al-Quran menyebutnya dengan sebutan kami, berarti menunjukkan apa tadi? Kebesaran. Nahnu kami narzukuhum. Nah, coba lihat ke Qurannya. Nahnu kami narzukuhum. Kamilah yang memberikan rizki kepada mereka, yaitu anak-anakmu. Wa iyyakum. Dan juga kepadamu. Saya ulangin ya. Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut apa tadi? Miskin. Miskin. Kami, kata Allah, yang memberikan apa? Rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu, yaitu orang tua mereka. Dari situ kita bisa pahami, ternyata adanya anak itu sebenarnya bukan kita yang memberikan rezekinya, tapi siapa? Allah. Tolong garis bawahi ucapan saya ya Bu, orang tua bukanlah pemberi rezeki, tapi orang tua adalah wasilah atau perantara. Maka jangan sekali-kali terucap dari lisan orang tua, nak, kamu kalau bapak tidak biayain nggak bisa sekolah tinggi seperti ini. Tidak. Segeralah istighfar. Kenapa? Karena ucapan itu khawatir nanti akan mengedepankan ego, kesombongan, masuklah pikiran setan. Sebenarnya mak, orang tua tambah rezeki itu karena adanya siapa? Anak. Dan diperkuat lagi ketika orang tua sudah meninggal, maka anak dapat harta. Namanya apa? Warisan. Warisan. Masya Allah Bu Fitri, Bu Kemala, Bu Helni. Cepat sekali jawabnya. Ada Ustazah Fitri di sini. Jadi kalau begitu apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu adanya anak, adanya rezeki. Maka orang tua dulu mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Bu Hani, Masya Allah. Ini tradisi kita ya, banyak anak, banyak rezeki. Jangan dibalik, banyak istri, banyak rezeki. Ada my wife, nanti senyum-senyum dia. Jadi apa yang terjadi Ustadz? Mulai saat ini kita bisa pahami anak itu datangnya apa? Rezeki. Dah kita ibu semua menyadari barangkali adanya rumah, barangkali adanya kendaraan, barangkali suami naik jabatan, barangkali setelah menikah adanya anak, usaha tambah maju, rezeki yang jauh kok tiba-tiba muncul dengan anak pertama, anak kedua, itu adalah Allah memberikan rezeki mereka, tapi wasilahnya adalah dari siapa? Orang tua. Jadi orang tua kalau boleh saya katakan adalah perantara. Bisa dipahamin sampai di sini? Yes. Nah, sekarang surahnya 23 ayat 51. Bu Kemala, Bu Ade, Bu Syafrida, maaf ya, jadi buka-buka Quran terus ya. Nggak apa-apa dong Ustaz, bagus dong Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Bu Fitri Darwin, tolong diterjemahkan lagi Quran surah keberapa tadi? 2351. 2351. Nah, 2351. Sebentar ya, 2351. Ini mohon maaf Ibu Hani, Bu Kamala. Saya tidak harus bicara cepat-cepat ya, pelan-pelan aja ya. Nanti kalau seandainya tidak selesai, entah kapan diteruskan aja, nggak apa-apa ya gimana? Iya, Saya sih bisa aja langsung lengkap nggak bahas ini, nggak apa-apa ya Bu Hani ya. Jadi lebih baik, lebih pembahasannya lebih detail aja ya. Sekarang sampai mana tadi ya? 2351. Yuk sama-sama ya. Nanti Bu Fitri yang terjemahkan, tolong ayat ini dicatat Ibu di kertas dengan 2 ayat yang sebelumnya tadi itu. Ya.
Angkat suaranya yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Inni bima ta'maluna alim. Silakan Ibu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba maaf Ibu Fitri, diulangi yang satu, yang pertama sampai pertengahan saja deh. Silakan. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Jadi kerjakan kebajikan sebelumnya diawali dengan apa? Makanan yang baik-baik. Jadi makanan yang baik itu akan mempengaruhi apa? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hani semua kita fokus ya. Kerjaan kebaikan. Kerjaan kebaikan. Ya, coba lihat ke Qur'annya. Yang ingin menampilkan video silakan Ibu, biar Bu Cici, Bu Wiza, Bu Lisdiani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul. Wahai para rasul. Ini tanpa kita sadari sebenarnya juga khitabnya, perintahnya buat kita semua nih. Kulu, makanlah. Itu pakai huruf kaf ya. Kalau pakai huruf qaf artinya katakanlah. Saya ulangin ya. Setelah kata rusul pakai huruf apa itu? Kaf. Kulu. Ya. Kalau hurufnya qaf beda. Katakanlah. Kulu, kulu. Kulu, makanlah. Kalau kulu itu bicaralah. Makanya hati-hati bicara dengan orang Arab. Ana ashtari cacaca kapiro euy. Ana ashtari cacaca kapiro euy. Jadi ada teman ketika kuliah di Mesir dulu, tujuannya bagus, dia pengen beli ayam gede, tapi karena bahasa Jawanya kental sekali dengan kol-kolah, ana ashtari cacaca kapiro euy. Orang Mesir bingung, eda, kamu mau apa? Nah, jadi kadang lahjah kita itu dipahami dengan Arab agak kesulitan ya. Ana ashtari cacaca kapiro euy. Nggak bisa begitu ya. Jadi kalau gitu gimana Ustaz? Berarti di sini kulu dengan kulu beda. Wahai Rasul, makanlah. Wahai para Rasul, makanlah. Minat thayyibat, dari yang baik-baik. Makanya ada laki-laki namanya thayyib. Bukan yang nggak pulang-pulang itu Bang Thayyib. Thayyibat, yaitu apa Ustaz? Yang baik-baik. Wa'malu sholiha, dan beramalah soleh. Dari situ banyak pemahaman dengan makan yang baik itu akan melahirkan motivasi dalam beribadah. Jadi kita bisa semangat dalam beribadah itu pun karena faktor apa? Makanan. Begitu pula jika suami mencari yang halal, kemudian diberikan kepada istri, maka istri akan berkarakter solehah. Istri akan berkarakter makmum. Istri juga akan semangat beribadah. Kemudian apabila itu nafkahnya seorang bapak atau ayah diberikan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya juga akan berkarakter atau berakhlak mulia. Ucapannya pun baik, kegiatan atau kelakuannya juga baik. Intinya semangatnya tambah beribadah. Jadi kalau begitu, memang orang tua itu adalah wasilah perantara rezeki untuk anak. Tapi ingat, janganlah mencari yang haram. Karena haram itu akan mempengaruhi karakter keluarga kita. Wahai para suami, wahai para bapak, saya sampaikan kita harus renungi ayat ini. Maka rumah tangga kita yang soleh, rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu pun bisa diawali dari apa? Pencarian rezekinya. Bisa dipahamin semuanya Bu Ade, Bu Syafrida, Bu Lisdiani, Bu Hani, jelas ya. Jadi memang rezeki itu adalah, anak itu adalah penambah apa tadi? Rezeki. Tapi usahakan rezekinya yang apa tadi? Yang halal. Dah semuanya. Rezeki itu memang tidak terkonsep atau termindset hanya sebatas uang. Tapi kalau dari ayat ini bisa diartikan rezeki itu memang lebih dominan ke arah apa? Materi. Makanan. Rezeki ya dia bisa kuliah, dia bisa menikah dan sebagainya. Maka mulai saat ini perbaikilah cara
meraihnya. Nabi mengatakan jika kita mempunyai uang 10 dirham, 1 dirham ketika kita memiliki uang 10 dirham, lalu kita belikan baju, dari 10 dirham itu ada 1 dirham dari uang yang tidak halal atau haram, maka bajunya dikenakan untuk sholat, maka Allah tidak menerima sholat kita. Jadi sholat diterima atau tidaknya tergantung dari makanan kita halal atau tidaknya. Dan saya lihat dari aura wajah ibu, insya Allah yang ibu makan selama ini adalah dari uang atau nafkah yang halal. Insya Allah. Pilih mana Bu? Pilih mana Bu? Banyak tapi tidak halal, sedikit tapi halal. Pilih yang mana? Sedikit aja tapi halal. Subhanallah. Banyak tapi halal. Tidak ada pilihannya Bu Listiani ya. Saya berharap semoga mendapatnya rezeki yang apa? Yang banyak juga tapi apa? Halal. Barokah thayyibat. Barokah dan thayyibah. Ya, jadi mulai saat ini pertahankan cara apa tadi? Meraih rezekinya. Padahal mas sebenarnya rezeki sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Kita meninggal dunia, kita sudah tiada, Allah sudah menyempurnakan rezeki kita. Saya ulangin ya, kitanya sudah tiada, Allah sebenarnya sudah memberikan apa tadi? Rezeki. Tadi dalil simpelnya itu aja ya. Kita meninggal dunia ada hak rezeki orang tua dari harta kita. Itu aja simpelnya tuh. Jadi kalau umpama dari mana taunya Ustadz memang itu rezekinya anak, ya simpelnya itu saja tadi tuh. Gitu. Nah, coba anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Meskipun barangkali derajatnya tidak sampai ke as-sahih, maka bisa diambil pelajaran ya. Kamu dan orang tua, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Gimana? Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ketika anak sukses, ketika anak berhasil, mereka semua bisa berhasil karena barangkali peran atau wasilah orang tua yang amanah. Pelan-pelan ya Bu, saya ulangin ya. Anak bisa sukses, anak bisa meraih apa yang dia harapkan, dicita-citakan, itu karena wasilah orang tua yang amanah. Bisa dipahami nggak maksud saya ini, Bu Kemala, Bu Hani? Ya, berapa banyak orang tua yang mengais rezeki, tapi hanya untuk kehidupan diri mereka, tidak peduli dengan anak. Rezeki yang Allah berikan itu untuk hidup kita cukup, tapi untuk gaya hidup tidak pernah cukup. Dalam kurung Hashim Adnan. Saya ulangin ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk hidup itu cukup. Yang tidak cukup adalah untuk gaya hidup. Dalam kurung siapa tadi? Hashim Adnan. Hashim Adnan. Berarti kalau begitu sebenarnya sih kita mengandalkan rezeki dari Allah itu sudah cukup Ibu Fitri, Ibu Ade, sudah cukup itu. Bahkan lebih dari cukup. Bahkan untuk menghitungnya pun kita nggak bisa. Cuman yang jadi permasalahan titik besar, yaitu tanda tanya besar adalah apa? Gaya hidup. Maka rezeki yang Allah berikan untuk memenuhi gaya hidup kita tidak akan pernah cukup. Setuju ya Bu semuanya ya? Nah, siapa yang bilang tadi tuh? Hashim Adnan ya. Maka mulai saat ini kalau begitu bagaimana Ustaz? Jangan pernah mengikuti gaya hidup. Ya, nggak ada habisnya ke pengajian pakai tas mereknya Kermes. Nggak ada habisnya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mulai saat ini rezeki cukup hanya untuk apa tadi? Hidup. Tapi untuk penuhi gaya hidup tidak akan pernah apa? Cukup. Ya, perbaiki. Maka mulai saat ini anak bisa berhasil karena wasilah orang tua yang apa tadi? Yang amanah, ya, orang tua yang soleh. Allah berikan rezeki kepada orang tua, Allah siapkan tabungan. Nabung itu bukan berarti dia irit, tapi berpikir panjang. Maka kalau gitu bagaimana Ustadz? Berarti kalau begitu mulai saat ini persiapkanlah rezeki buat siapa? Anak. Quran surah ke-31 ayat 34. Pelan-pelan ya. Masih Bu Fitri nanti gantian. Surah berapa tadi? 31, 34. Ibu Hani cepat sekali hafalannya. Ya, 31 dan ayatnya berapa tadi? 34. Nah, surahnya Luqman. Nah, tolong ditulis ya, 5 hal yang manusia tidak tahu. Tolong ditulis 5 hal manusia tidak tahu. Silakan Ibu Fitri. Pelan-pelan ya Bu. Kita baca dulu sebentar, maaf ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Pelan-pelan Bu Fitri ya, kita hitung sama-sama apa saja 5 hal yang hanya Allah tahu, manusia nggak tahu. Silakan Bu Fitri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. 1. Hari kiamat. Nah, sebentar. Dan Bu dia Syafrida, yang sebentar. Bu Syafrida, Bu Wiza, Bu Kiki, Bu Daisy, Bu Dewi George. Wah, Bu Dewi George, Bu Desi, dan semuanya. Hari kiamat yang tahu cuma siapa? Allah. Nah, pernah dengar hadis enggak yang disampaikan Ustadz? Ibu kan kalau tidak salah pengajian lebih dari 5 tahun ya Bu Kemala? Ya Ustaz, Lebih. alhamdulillah. Lebih, ada 10 tahun. Lebih Ustaz. Lebih. Depan saya Ustazah semua kan? Nah, Amin. apa yang terjadi Ustadz? Pernah nggak dengar satu hadis? Hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Ada hadis. Ya, benar ya? Nah, Ya. adik saya ditanya tuh. Saya ditanya, Ustadz, perbandingan waktu antara Indonesia dengan Amerika lebih dulu Indonesia. Ya, Jadi kalau beda. Indonesia hari Jumat udah kiamat duluan, apakah yang di Amerika belum? Berarti bocoran dong yang di Amerika, Ustadz. La ilaha illallah. Sampai ke arah sana pertanyaannya. Saya bilang aja, itu hanya pandangan manusia. Jangan pernah memahami akhirat dengan pandangan manusia. Nggak akan sampai otak kita. Maka pahamilah akhirat dengan pandangan Allah. Jadi semuanya akan hancur tanpa harus Amerika dapat bocoran, dia akan persiapkan buat bunker dan sebagainya. Enggak, ya. Jadi kiamat itu terjadi pada hari apa? Jumat. Nah, yang kedua, Ibu Fitri. dan dia yang menurunkan hujan. Ketiga, Dan dia mengetahui apa yang ada dalam rahim. kata prediksi dia, prediksi manusia lahir laki, tiba-tiba perempuan. Ada nggak seperti itu? Banyak Ustaz. Memang nggak ada yang tahu kecuali Allah. Keempat, Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. tuh kita nggak pernah tahu Bu Hani, gimana nasib anak. Makanya kalau begitu apa? Silakan, nggak jadi masalah menabung itu. Maka bagi saya orang tua yang menabung untuk kebutuhan anak di hari esok itu bukan kategori irit, tapi ini sungguh orang tua yang amanah. Berapa banyak kok harta warisannya dari orang tua atau dari orang tua sebelumnya dimanfaatkan untuk hura-hura tanpa mempersiapkan pendidikan anak di hari esok. Ini sih prinsip saya, bukan malah Bu Hani. Jadi kalau begitu orang tua yang menabung sebenarnya bisa nih mengamalkan ini. Bagaimana pendidikan orang tua anak-anaknya kelak, bagaimana nanti sekolahnya anak-anak. Maka kalau begitu mereka orang tua yang menabung demi pendidikan, demi kelangsungan hidup anak-anaknya nanti, saya kategorikan dialah orang tua yang menjadi wasilah amanah dari Allah. Jelas semuanya nih? Nah, nomor 5-nya Bu Fitri. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Nah, kita akan meninggal itu sesuai dengan hajat kita. Nanti kalau umpama meninggalnya di Cepete, akan diarahkan dia hajatnya ke Cepete. Kalau umpama meninggalnya di BSD, akan Allah arahkan dia punya hajat ke BSD. Ya gitu jadinya ya. Dah, itu bukan arah tujuan pembahasan kita. Yang keempat adalah maka kita nggak akan pernah tahu apa yang kita perbuat di hari esok. Maka mulai saat ini persiapkanlah diri kita untuk kelangsungan hidup anak-anak kita. Maka insya Allah itu pun ibadah enggak? Ibadah. Ibadah enggak? Ibadah. Jadi kalau ditanya punya anak karena apa? Berdua sama suami istri menikah. Ya. Ya, Ibu tolong tulis ya. Kalau ada yang tanya, ada enggak ibadah yang lama dalam hidup kita? Maka jawabannya, ibadah yang terlama dalam hidup kita adalah nikah. Dalam kurung Hashim Adnan. Nah, jadi kalau begitu Hashim mengatakan, 1, rezeki memenuhi gaya hidup nggak akan pernah cukup. Yang kedua apa tadi ya? Saya lupa tuh. Astagfirullah. Ini ibadah yang terlama. Ibadah yang terlama dalam hidup kita adalah apa tadi? Nikah.
Nikah. Bahkan di surga pun mafil jannah azab. Di surga pun tidak ada yang bujang. Jadi Bu Kemala ketemu lagi sama Pak Chandra. Pak Chandra ya Bu? Ya. Ya, sampaikan salam saya buat beliau ya. Bu Hani pun ketemu sama suaminya. Ya. Jadi Bu Dian mana nih Ibu Dian? Ibu Dian izin lagi antar cucunya Ustaz, lagi terapi. Oh Masya Allah. Jadi ini ibu-ibu yang di depan saya bukan lagi anak punya ya, tapi cucu. Iya. Sebagian udah punya cucu, La ilaha alhamdulillah. illallah. Berarti kalau gitu di atas usia 40 semua ya? Di atas 60, di atas 60. Ya udah, saya nggak enak. Gimana, Ustaz? Ya saya nggak enak ngomongnya. Gimana? Iya, Di saya atas nggak enak ngomongnya ya. 60, Nah, Ustaz. udah ngaji lagi, sebentar lagi. Jadi, aduh sampai mana tadi? Jadi kalau begitu, kalau sholat ibadah paling setengah jam ya. Haji reguler 40 hari umpama ya. Tapi ibadah yang terlama adalah apa tadi? Nikah. Jadi kalau begitu, nikah juga ibadah. Suami mencari rizki, ibadah. Suami bekerja, ibadah. Istri menyiapkan makan buat anak-anak, ibadah. Karena saya sebentar deh, Bu Feni, Bu Hani dan semuanya Bu Fitri ya. Nah, ada seorang perempuan, kebiasaannya dia itu setelah sholat subuh berjamaah tidak pulang. Tolong ya, jangan dikatakan saya ini buka aib ya. Buka aib dia tidak, tapi ini jadi pelajaran buat saya dan kita semuanya. Dia ke rumah, kemudian dia bilang, ya baiknya perempuan itu setelah sholat subuh tidak pulang. Langsung dia share keutamaan sholat sunnah syuruk. Langsung saya katakan, ibu yang mengatakan subuh berjamaah kemudian sampai waktu syuruk baru pulang, itu sungguh pahala luar biasa. Coba Bu, saya pulang dari masjid. Di samping rumah saya ada tukang sayur. Kemudian tukang sayur itu dikerumuni oleh ibu-ibu. Bahkan wujudnya si tukang sayur, Mbak Eni, nggak kelihatan karena dikerubutin. Kemudian ketika itu saya senyum. Ibu-ibu nyapa saya. Baru pulang dari masjid, Ustadz. Iya, beli apa Bu? Ini Ustadz persiapan buat anak sarapan. Persiapan buat suami berangkat kerja. Saya tanya, ibadah nggak tuh? Ibadah. Ibadah. Jelas ya semuanya ya. Kalau begitu seorang perempuan jangan terlalu ego. Dia mengartikan ibadah hanyalah hablum minallah. Tapi sebenarnya si istri menyiapkan sarapan, menyiapkan anak sekolah. Maaf ya, bukan anak, cucu ya. Tapi cucu ya enggak lagi ya. Anak dulu ya dulu ya. Nah, apa yang terjadi Ustaz? Menyiapkan suami minum tehnya, sarapannya tanpa dia sadari itu bisa jadi menandingi pahala seorang istri, seorang perempuan yang hanya peduli subuh berjamaah tanpa peduli kebutuhan keluarganya. Jelas semuanya Ibu semuanya ya? Gitu Bu Hani. Jadi kalau begitu, mulai saat ini ibadah bukan hanya hablum minallah, tapi juga ibadah hablum minannas. Ya, bahkan puasa sunnah saja bisa dikalahkan. Kalau tidak dapat izin siapa? Suami. Nabi mengatakan ayyum mamra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun istri meninggal, suaminya ridho. Nah, saya lebih kencang sedikit biar my wife dengar nih. Siapapun istri meninggal, suaminya ridho. Ridho enggak? Pasti ridho banget karena punya niat terselubung, bukan ke arah sana. Apa itu Ustadz? Maka siapapun istri yang meninggal, suaminya ridho dakhalatil jannah. Maka istri itu jaminannya adalah surga. Maka surganya seorang istri juga ada dalam keriduan suaminya. Dan saya belum pernah dengar suami meninggal, istrinya ridho. Saya belum pernah dengar kok ada hadis begitu. Jadi kalau begitu memang kodratnya perempuan adalah makmum. Jadi keriduan seorang suami jaminannya adalah surga. Satu. Nah, tuh Bu Fani. Nggak apa-apa ya, nggak buru-buru, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jelas ya. Satu. Dua dong. Pertama nikah ya. Ya. Yang kedua udah tadi kan. Anak ya. Sekarang ketiga. Ya, sekarang tiga. Sekarang tiga ya. Nggak apa-apa ya, nggak buru-buru bukan malah ya. Nanti kapan-kapan biar nggak apa-apa ya. Ketiga. Iya, biar jelas. Amalan yang mendatangkan apa tadi? Rezeki. Yaitu apa Ustadz? Tolong ditulis rawahu Imam Ahmad. Saya ulangin ya. Tolong ditulis rawahu Imam Ahmad. Apa itu rawahu Ustadz? Hadis riwayat siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu adalah Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Sudah belum? Nah, ini Bu bukunya tuh berantakan ya, udah nggak ada covernya ya. Ini menandakan udah berantakan, berarti menandakan yang megang apa?
Rajin baca. Bukan, yang Jorok. megang jorok, benar Ibu Jorok. ya. Ya Allah tega sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong fokus ya, tidak tulis-tulis sebentar. Nanti baru tulis setelah ini. Maaf Ibu jangan tersinggung ya. Tulisnya tet gitu. Maksudnya nyambung nggak ya? Pokoknya tulisannya gerak cepat ya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, bawahnya Malik bin Anas. Sebenarnya ini ya. Anas bin Malik, bawahnya Malik bin Anas. Bu Fitri, ulangin deh. Anas bin Malik, Malik bin Anas. Bu Kemala, Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat yang membantu kebutuhan keluarganya Rasulullah. Sudah? Sudah? Sedangkan Malik bin Anas adalah gurunya Imam Syafi'i yang termasuk satu dari 4 ulama besar dunia. Beda ya? Iya. Bukan iya Bu Fitri. Alhamdulillah. Ya, Bu Hani, jelas ya semua ya, Bu Yulia, Bu Lisdiani ya. Jadi kalau siapa itu Anas bin Malik, seseorang yang membantu keperluan kebutuhan keluarganya Rasulullah. Siapa itu Malik bin Anas? Yaitu satu dari 4 ulama besar dunia. Dah. Dari Anas bin Malik yang biasa membantu kebutuhan keluarganya Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, fokus semuanya, man sarrahu ayyumaddalahu fi umurihi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur. Bukan berarti Ibu Kemala jatahnya 50 tambah 10 jadi 60, bukan. Berarti umurnya itu berkah. Dianya sudah tiada, tapi kebaikannya selalu dibicarakan sama teman-temannya di tengah-tengah kita. Seakan-akan dia masih ada. Itulah yang disebut umur panjang. Umur mak sudah ditentukan, nggak bisa dipanjangkan, nggak bisa dimundurkan. Namanya ajal. Tapi umur panjang adalah umurnya berkah. Dianya sudah tiada, tapi masih disebut apa? Kebaikannya. Barang siapa yang umurnya ingin panjang, wa yuzadullahu fi rizqihi. Pas yang kedua pembahasan kita, dan ingin rezekinya nambah. Sudah? Dan ingin apa tadi? Rezekinya nambah ya. Apa itu Ustaz? Falyaburra walidayhi wal walayuwassilu. Tulisannya Masya Allah. Salah. Waliyasilu rahimahu. Barang siapa yang ingin umurnya panjang dan rezekinya nambah, falyaburra walidayhi waliyasil rahimahu. Yaitu berbaktilah kepada orang tua dan hubungkanlah kekerabatan atau silaturahim. Jadi yang ketiga, ingin umur nambah, rezeki nambah, bakti sama siapa? Orang tua. Jadi orang tua adalah rezeki anak. Setuju nggak nih? Ya. Ya. Sekarang kita ganti nih. Kalau tadi kan memang kewajiban orang tua ke anak tuh nafkah. Sekarang yang ketiga ini ganti nih. Kewajiban seorang anak kepada siapa? Orang tua. Nah, jadi ketaatan anak kepada orang tua mempengaruhi rezekinya. Iya. Benar ya, Bu? Benar. Baktinya seorang anak kepada siapa? Orang tua. Orang tua mempengaruhi apa? Rezekinya. Ini paling pas bicara depan anak-anak nih. Ya, jadi kalau begitu, rezeki anak tergantung dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang tua. Orang tua dalam hal ini bisa lebih luas lagi. Apa saja Ustadz? Bisa kakek neneknya. Karena dia memiliki orang tua karena wasilah punya kakek dan nenek. Jadi kalau begitu, anak ajarkanlah. Jangan hanya bakti kepada orang tua selama dia masih punya kakek nenek. Orang tua itu bisa lebih luas lagi. Siapa dia Ustadz? Mertua. Maka tidak ada bekas orang tua. Tidak ada bekas kakek nenek. Tidak ada bekas mertua. Bisa dipahamin Bu Hani semua? Ya, berarti kalau begitu, apabila suami bakti kepada ibu atau bapaknya, ibu bersyukurlah punya suami yang
taat. Tanpa ibu sadari, sebenarnya itu perbuatan suami sedang mendatangkan rezeki buat ibu sendiri. Bahkan apabila suami lupa barangkali, tidak silaturahim, tidak bakti, tidak bersedekah kepada orang tuanya, ingatkanlah. Maka ibu mengingatkan dia tanpa ibu sadari, sebenarnya ibu sedang mengundang rezeki buat keluarga ibu. Amin. Tapi jangan sampai suaminya mau memberikan uang, malah ditahan sama istrinya. Bahkan ada yang sharing ke Cipete ke rumah saya, berapa banyak suami kok ngasih uang ke ibunya sembunyi-sembunyi, takut dimarahi istrinya. Berarti istrinya harus banyak belajar ilmu agama. Maka sebenarnya zohirnya uang tabungan berkurang karena diberikan kepada orang tua suami. Zohirnya. Tapi Allah membalas dengan balasan yang berlipat di kemudian hari tanpa terduga dan tanpa terhitung jumlah nominalnya. Maka mulai saat ini baktilah kepada orang tua, baktilah kepada kakek nenek, dan baktilah kepada siapa? Mertua. Saya lihat Ibu Ineke, Ibu semuanya nih, insya Allah Ibu Ade adalah istri-istri yang tidak pernah melarang suaminya memberikan kepada ibunya. Ustadz, mertua saya dalit. Ya Allah Ustadz, dikit-dikit telepon suami. Ya Allah Ustadz, kalau suami nggak ke sana, ditelepon lagi. Itu adalah ujian bagi orang hidup. Kita buka surahnya Al-Balad. Kita suka surahnya apa tadi? Al-Balad. Surah Al-Balad, surah yang ke-90. Tolong diganti dong yang baca terjemahnya Ibu Ade M. Satari. Yuk kita baca. Dari 1 sampai 4. Tolong yang Ibu tekankan di nomor ayat 4. Ya, silakan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ibu Ade buka suaranya dan tolong difokus ayat keempat saja. Tolong difokus ayat yang keberapa tadi? 4 ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ulangi deh. Ulangi. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Bu Hani, Bu Kemala, Bu Eneke, bisa dipahamin nggak ini? Jangan sembarang ya menafsirkan Quran ya. Ibu ke arah saya sebentar deh. Apa maksud susah payah? Tolong ibu yang sudah sering pengajian harus melihat ya. Saya bersilaturahim ke satu tempat. Ternyata ketika silaturahim ada kajian Zoom. Seorang menafsirkan Quran berani sekali. Saya lihat, saya tanya, maaf ya, pendidikannya apa? Umum. TK-nya umum, SD-nya umum, SMP umum, SMA umum, kuliahnya umum. Setelah saya selidiki, ternyata golongan Syiah. Tolong Ibu Hani, Ibu Kemala ya, harus berhati-hati dalam mencari dan siapa yang harus kita dapatkan dari seorang guru. Ya, kalau bisa usaha, bukan kalau bisa. Saya mengatakan Bu Hani, wajib Ahlus Sunnah. Ya, tolong wajib ya manhajnya. Hati-hati dalam kalau seandainya sudah berani menafsirkan Quran dan tidak mengutip perkataan sahabat, apalagi membenci Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka itu sudah kategori apa? Syiah. Nah, itu ya. Balad kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami ciptakan manusia ya Bu Ade dalam kondisi apa? Susah payah. Bukan berarti Allah ciptakan kita susah, tidak. Maksudnya apa? Hidup manusia di dunia ini penuh banyak ujian, penuh banyak rintangan. Jelas ini Bu Fitri, Bu Hani?
Jelas ya? Nah, berarti kalau begitu manusia itu lepas dari ujian kalau di sorga. Ya. Nah, di kuburan Ustadz, di kuburan pun ada ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa ujiannya di kuburan sih Ustadz? Itu ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Maka Bu Kemala ditanya nanti, Bu Ineke ditanya, Bu Ati ditanya, Bu Desi ditanya, Bu Aryani ditanya, Bu Kiki ditanya, Bu Dewi ditanya, semua kita pasti ditanya. Nah itu adalah ujian. Kapan lepas dari ujian Ustadz? Surga. Surga itu senang terus. Maka kalau umpama dalam berumah tangga, keluh kesahnya, ujian sana sini, ujian suami, ujian anak, ujian istri, ujian mertua, ingat, berarti ada surga di rumah kita. Masya Allah. Banyak jalan menuju surga. Enggak ada yang bilang Roma. Banyak jalan menuju apa? Surga. Ada yang surga dengan pengajian, ngajak ibadah, yang datang berapa nih? 70.000. 27 orang ya. Yang datang nih 27 orang. Yang ngajak siapa? Pahalanya luar biasa. Besok hari Kamis, puasa yuk. Apalagi bulan Muharram. Kalau gitu bagaimana Ustadz? Kalau begitu, ibadah itu, surga itu banyak jalan. Banyak jalan menuju apa? Surga. Jadi ada yang surga melalui Quran, ada yang surga melalui puasa, ada yang surga melalui sedekah, ada yang surga melalui umroh dan haji, dan berapa banyak ada surga melalui bimbingan istri kepada suaminya. Ada surga karena kesabaran seorang istri menghadapi mertuanya. Kalau begitu, ada surga di rumah kita. Buka Quran, surah 66. Masih Bu Ade. Buka Quran, surah berapa tadi? 66. Surah 66. Nama surahnya At-Tahrim, ayatnya 10. 10-11. Jadi 66, 10-11. Langsung terjemahkan Bu Ade. 66, 10-11. 66, 10-11. Sudah? Nah, silakan Bu Ade. Langsung pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nuh dan istri Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Durhaka dua-duanya. Istrinya Nabi. Bu Hani, Feryaldi, Bu Fitri, Darwin, Ibu Ineke, Indra. Kok potong-potong gitu Ustadz? Itu istri Nabi loh Bu Kemala Chandra. Ya benar ya? Istri Nabi. Durhaka. Allah. Berarti kalau begitu Nabi aja nggak bisa berikan hidayah. Benar ya? Ya. Nabi nggak bisa berikan hidayah. Teruskan lagi Bu Ade. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Terus? Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Saya Bu Hani, di Bu Kemala, saya nggak sebutkan ya nama seseorangnya ini ya. Ada kajian di Pondok Indah. Ya, rutin saya dulu itu. Saya tidak sebutkan ya. Saya sebutkan nama majelis taklimnya Al-Islah. Ya, di Pondok Indah rutin menggantikan almarhum Pak Umay saya. Saya ada beberapa majelis taklim yang saya diminta rutin menggantikan almarhum Pak Umay. Di antaranya juga majelis taklim Al-I'anah Bu Susi di Widya Chandra ya. Nah, ada di Pondok Indah dia nikah dengan ekspatriat orang Amerika. Ya, Masya Allah, kata dia bicara begini ya. Ya Allah Ustadz, saya nikah dengan si dia, orang Amerika, dari mulai enggak mengenal Islam, dia masuk Islam. Kita ajarkan bimbingan bagaimana sholat, kita ajarkan perlahan bagaimana dia suami membaca Al-Quran. Tiba-tiba saya jadi makmum suaminya yang orang Amerika menjadi imam sholat maghrib.
Subhanallah. Kata istrinya, pala jadi kaki Ustadz. Kaki jadi kepala. Mengajarkan dia cinta Islam. Tuh. Suaminya Bu Hani udah sholat. Suaminya Ibu Fitri udah sholat. Suaminya Bu Ade juga udah sholat. Suaminya Ibu Kemala juga udah sholat. Suaminya Bu Ineke udah sholat. Berapa banyak di luar sana suami yang belum mengerti agama, yang belum sholat, boro-boro dia puasa, boro-boro dia sunnah, di bulan Ramadan gak ada halangan. Berarti kalau begitu apa? Itulah nilai plusnya seorang istri untuk mengarahkannya. Jadi kalau begitu bisa kita pahami bagaimana? Maka ada surga di rumah kita. Jagalah orang tua. Jika orang tua na'udzubillah tidak ibadah, maka itu kewajiban seorang anak. Jagalah mertua dan sebagainya. Maka mulai saat ini kita semangat berbakti kepada orang tua. Garis bawahi ucapan saya. Jika orang tua meninggal. Tanda tanya. Ya, apa tadi? Jika siapa? Orang tua meninggal. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya. Inna abarol birri silatul walad ahla wuddi abihi. Inna abarol birri silatul walad ahla wuddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik kebaktian, sebaik-baik amal bakti. Pelan-pelan ya, saya ulangin, tidak tulis dulu karena saya semuanya. Inna abarol birri, sesungguhnya bakti yang paling utama, begitu deh bahasanya. Silatul walad, hubungan baik anak. Ahla wuddi abihi, kepada kawan-kawan ayahnya. Jadi kalau begitu, baiknya anak kepada kawan-kawan orang tua mengundang rezeki. Bisa dipahamin semua? Kedua, orang tua meninggal. Man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi. Barang siapa yang ingin menjalin hubungan sama orang tua yang sudah tiada, faliyasil ikhwana abihi ba'dahu, maka hendaklah menjalin hubungan sama saudaranya orang tua. Dalam hal ini paman, bibi, Pak Le, Bu Le, Pak De, Bu De. Jadi apabila orang tua sudah tiada, apakah orang tua punya adik? Apakah orang tua punya kakak? Datangilah. Kebanyakan anak mendatangi bibi setahun sekali. Garis bawahi ucapan ini. Udah gitu bawa cuman gorengan setahun sekali. La ilaha illallah. Kapan Ustadz? Lebaran saja. Sekarang zaman canggih. Tanya sama bibi, sama paman, nomor rekening dong Pak Le. Ini adik anak dari keponakan dari Jakarta ingin transfer. Ternyata kalau begitu berapa banyak anak tersendat rezekinya karena lupa sama keluarganya orang tua yang sudah tiada. Camkan dan perhatikan ucapan hadis Nabi ini. Ternyata bakti kepada bibi paman yang sudah tua, bahkan tidak mampu berdiri sudah berada di kursi rodanya, tapi keponakannya hanya sibuk dengan urusan keluarga dan duniawinya saja. Boleh jadi dia jual tanah, dia jual rumah, dia jual mobil, dia pengen masuk kerjaan, kok tersendat karena bisa jadi lupa sama bibi, lupa sama paman yang ada di kampungnya, di luar kota sana. Jadi kalau begitu, amalan pendatang rezeki bukan hanya bakti kepada orang tua secara zohir, tapi juga bakti kepada saudaranya orang tua, dalam hal ini paman, bibi, juga bahkan kepada teman-teman orang tua. Saya sedang menasihati diri saya. Maka Bu Kemala, Bu Ade, saya tidak lupa kepada bibi saya yang tinggal satu-satunya. Minimal beras 1 karung saya bawakan. Apa Ustadz? Maka saya bawakan beras sekarung ke rumahnya, berarti saya sedang membelikan beras kepada almarhumah ibu saya. Perhatikan ini, banyak anak lupa.
banyak keponakan lupa datengin mamang orang Betawi hanya setahun sekali bawa kue kaleng. Itu pun dipilih yang paling murah. Tapi kalau untuk kredit motor, kredit mobil, beli perhiasan, diusahakan. Ingat, Allah membalikan rezeki dengan diberikan sakit, itu sangatlah mudah. Hidup ini jangan pernah tujuannya hanyalah untuk harta dunia. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Keberkahan. Kalau seandainya nyari uang, dapat uang hanya untuk menumpuk dan untuk kesenangan pribadi, biasa. Tapi bagaimana caranya Bu Kemala, Bu Fitri, Bu Ade dan semuanya agar uang kita juga dimanfaatkan buat kebutuhan keluarga besar. Sesekali bolehlah ada rezeki mengajak keluarga tur 1 bis dan itu sudah saya alami. Saya bicara, saya lebih dulu mengamalkan. Ada rezeki, sewalah bis dengan harga sekian, tanggunglah makannya. Yuk kek, yuk paman, yuk sama-sama kita hiburan. Subhanallah, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati paman, itu pun bagian pengundang rezeki. Yuk introspeksi, apakah masih punya paman? Apakah masih punya bibi? Apakah orang tua yang sudah meninggal masih punya saudara? Masih punya kawan? Itu yang banyak orang lupakan. Hanya silaturahim setahun sekali. Maka boleh jadi rezekinya tersendat. Maka yang ketiga, amalan pendatang rezeki, yaitu bakti kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Teman-temannya. Kepada mertua, kepada keluarga dari suami. Luar biasa hafalannya Ibu Hani dengan Ibu Kemala. Ustazah Hani, Ustazah Kemala. Ya, maka sekarang nomor berapa tadi itu? Tadi nomor berapa tadi itu? Nomor 3. Tolong catat. Hadis rawahu Imam Ahmad, Ibnu Majah. Ya, nih Bu catatannya saya. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak jelas. Ya, udah ketebak jawabannya Bu Hani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya saya sih kalau tausiah nggak mau terburu-buru ya Bu Kemala ya. Iya, Ustaz. Bukan berarti demi Allah deh, ini pengen diundang lagi, enggak Bu. Jujur ya Bu Hani, setiap Rabu pertama itu saya ada jadwal tausiah zuhur di Masjid Bakri Kuningan. Nah, itu sudah sejak 2013, 9 tahun yang lalu. Itu saya rutin di sana itu. Saya berangkat jam 10, setengah 11, saya itikaf di masjid sana. Kebetulan libur, saya WA Ibu Kemala yang pernah meminta cuman nggak bisa. Itu sih berarti kalau begitu saya sekarang ini sebenarnya bukan karena perbuatan manusia, tapi sebenarnya qadarullah. Maaf ya, bisa jadi di tengah-tengah saya ini ada yang lupa sama paman, sama bibi. Itulah barangkali hidayah yang Allah berikan. Dah, rawahu Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu sorga paling pertengahan. Jadi pintu sorga itu tengah-tengahnya adalah siapa? Orang tua. Jadi kalau boleh saya pahami Ibu semuanya, kunci sorga bukan hanya sholat, tapi bakti sama orang tua. Amin. Ada nggak bekas suami? Jangan bekas lah, terlalu kasar. Ada nggak mantan suami? Ada. Ada nggak mantan istri? Ada. Ada nggak mantan orang tua, Bu Hani? Nggak ada mantan orang tua itu. Nggak ada. Berarti kalau begitu kuncinya surga adalah apa? Sholat. Benar. Miftahul jannah as-sholah. Tapi di samping itu kuncinya surga adalah orang tua. Maka apa kata Nabi? Nabi melanjutkan, fa in syi'ta fa'adhi dzalikal baba aw ihfadhu. Kalau kalian ingin, jagalah jangan sampai hilang. Itu kunci surga. Artinya apa Ustadz? Jaga atau hilangkan. Jadi baktilah atau tidak bakti. Tidak bakti, tidak surga. Jaga surga. Jadi kalau begitu, keriduan orang tua, jalan mudah untuk masuk apa? Surga.
Karena surga kita bahas dalam pertemuan sebelumnya adalah rezeki yang abadi. Ya. Ya, cukup sampai di sini. Jangan marah dulu. Pembahasannya dipending dulu. To be continue. Tapi bukan berarti saya, jangan lihat jam Bu Hani. Saya lihat kepala ibu Iya. tengok ini ya. Tapi bukan berarti saya selesai pengajian. Gitu Nggak jadinya jawab ya. Ada lagi. Berarti kalau begitu Bu Kemala, amalan pendatang rezeki baru 3. Ya. Pertama, Nikah. nikah. Bahasa Inggrisnya? Married. Ya Allah, subhanallah, ngetes saya Ustadz. Kalau saya Bu tergantung sarapan saya. Kalau roti saya biasanya Inggris saya lancar. Yang kedua, apa itu Ustadz pendatang rezeki? Anak. Anak. Ketiga apa? Bakti kepada orang tua. Kepada orang tua. Tolong pending. Dalam kurung pending. Ya, harus nemuin lagi nih Ustadz. Iya memang begitulah saya. Sekarang pembahasannya beda lagi. Dan ini yang banyak orang lupakan. Ya, tolong lihat semuanya. Ya, sudah siap. Nah, ini. Dah ya. Berarti lain pembahasan Ibu Hani. Ya, tolong ikutin arahan saya dulu ya. Aduh, Ustaz selesaikan aja ini. Tolong maaf ya Bu, ikuti arahan saya dulu ya. Nah, makanya maaf nih, ada beberapa jamaah yang minta tema. Saya ajukan tema, Ustadz. Ustadz temanya apa Ustadz? Temanya zakat fitrah Bu. Udah sering itu Ustadz. Temanya apa Ustadz? Temanya keutamaan baca Quran. Udah sering Ustadz. Padahal yang setiap Ustadz punya keilmuan yang beda. Setiap Ustadz punya metode baca yang beda. Setiap Ustadz punya kualitas bacaan yang beda. Kenapa saya mengatakan keutamaan baca Quran? Saya bahas beda lagi. Ummu Mahjan kuburannya gelap. Ummu Mahjan kuburannya gelap loh. Ini pembahasan di luar ya. Kita butuh cahaya. Kalau Ummu Mahjan kuburannya gelap langsung bercahaya. Ada nggak cahayanya Ustadz? Bacaan Quran. Oh ini belum dibahas nih. Nah makanya ketika Ustadz menyodorkan satu tema, udah ikutin aja 2 arahan. Karena terkadang setiap Ustadz memiliki literatur bacaan yang beda. Sekarang tolong ini difoto. Sudah? Di foto ini. Sudah Bu? Nggak bisa semua. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Kelihatan semua ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Masing-masing tolong tidak tulis dulu. Ini yang tidak kelihatan kamera, semoga tolong bisa fokus dulu nih. Atau barangkali sambil nyetir, sambil masak dan sebagainya. Ya, riwayat Muslim Bu Hani, nomornya 1163 dari Abu Hurairah. Ya, lihat deh Bu Fitri semuanya, Bu Ineke semuanya. Afdholus Syiyam, puasa yang paling utama. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Puasa yang paling utama apa? Setelah Ramadan. Mudahkan jamaah ya Allah. Fokus semuanya. Puasa Afdholus Syiyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling utama setelah apa? Ramadan. Yang paling utama ya Ramadan. Iya. Ya, yang ini setelah Ramadan. Syahrullah. Bulannya Allah. Muharram. Ya, berarti kalau begitu kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu disebut bulan apa? Bulannya Allah. Subhanallah. Ka'bah itu disebut apa, Bu Hani? Bu Kemala? Rumahnya Allah. Ya, apa bahasa Arabnya? Baitullah. Baitullah. Tolong ditulis. Setiap sesuatu yang dinisbahkan, segala sesuatu yang dinisbahkan dengan nama Allah, maka sesuatu itu luar biasa. Ya, benar ya? Berarti kalau begitu, kita berada di bulan yang sungguh sangat istimewa atau luar biasa. Yaitu apa? Muharram. Maka kalau ditanya, apa keutamaan Muharram? 2. Apa keutamaan Muharram? 2. 1, bulannya Allah. 2, yang paling utama untuk puasa setelah Ramadan. Jelas ya? Jadi kalau begitu Bu Hani, Bu Kemala dan semuanya, Bu Yulia, bulan yang paling utama untuk puasa adalah bulan apa? Muharram. Ramadan.
Untuk Wah, puasa, utama pertanyaan puasa. Ustadz bulan ini pertama. nepuh nih saya nih. Bulan yang paling utama untuk puasa ya Ramadan. Setelah Ramadan, Ramadan ya. apa itu? Bulan Muharram. Muharram. Jadi kalau begitu sekarang perbanyak apa? Suaranya putus-putus. Puasa. Berpuasa. Puasa. Tahun. Tanggal berapa sekarang Ustadz? Tanggal 5. 5 apa? Muharram. Dah jelas ya? Bu Listiani semuanya? Sudah jelas semua? Dah. Berarti kalau begitu di bulan ini diperintahkan perbanyak apa? Puasa. Puasa. Saum. Lihat yang berikutnya. Lihat yang berikutnya. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaqbala siyama syahrin qat illa Ramadan. Aku nggak pernah melihat, kata Aisyah, Nabi Muhammad menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi Nabi puasa sebulan penuh di bulan apa? Ramadan. Jadi kalau begitu silakan puasa di bulan Muharram ini, tapi teruskan. Tidak sebulan penuh. Tidak sebulan penuh. Nyambung nggak Bu semuanya nih? Ya. Bu Ineke, Bu Nani, Bu Endah, Dharma Putra, Bu Diah, Bu Anita, semua bisa dipahamin? Bisa. Bu Meti ya. Jadi kalau begitu silakan berpuasa, tapi jangan apa? Tidak Bulan penuh. Tidak sebulan penuh. Nah, sini semuanya. Nomor berikutnya. Nomor 3. Yang ini. Ya, yang ini. Nomor 3. Waswaila an saumi yaumi Arafah. Ditanya tentang puasa hari apa? Arafah. Faqala yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Berapa tahun Arafah itu? 2 tahun. Ya, setahun lalu, setahun yang akan datang. Wa qala wasuila an shaumi yaumi Asyura. Dan ditanya tentang puasa hari Asyura. 10 Muharram. Faqala yukaffir sanatal madiyah. Dosanya diampuni setahun yang lalu. Jadi kalau begitu, puasa Asyura diampuni berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun yang apa? Yang lalu. Ya. Kapan itu? Kapan itu 10 Muharram? Tolong lihat ke kalender ini. Ya, lihat ke kalendernya. Tuh, lihat deh. Ya. 1 Muharram itu jatuh kapan? Ini 30. Bu Hani, tolong lihat ke kalendernya. Bu Kemala, lihat ke kalendernya. 31. Berarti kalau begitu, 10 Muharram itu Senin depan. 8 Agustus. Jelas semuanya nih? Maka kalau begitu di hari Senin, niatkanlah puasa Asyura. Maka orang yang puasa Asyura 10 Muharram, dosanya diampuni setahun yang lalu. Niatkan saja sambil puasa sunnah di hari apa? Senin. Makanya tadi pembahasan mendatangkan rezeki saya pending dulu. Ya, maka insya Allah kita niat puasanya 10 apa? Muharram. Nah, sekarang tolong lihat lagi. Nah, lihat lagi tentang puasa Asyura. Sini yuk. Sini. Nah, ternyata orang-orang Yahudi tu'azzimuhu, mengagungkan. Al-Yahudu wan Nasara. Ternyata tanggal 10 Muharram itu mereka orang Yahudi juga puasa. Dalam riwayat dikatakan di tanggal 10 Muharram hari Senin itu diselamatkannya Nabi Musa ditenggelamkan Firaun. Jadi tanggal 10 Muharram kita puasa, orang Yahudi puasa, orang-orang Syiah meratapi kematian Husain. Nauzubillah. Maka Nabi mengatakan, tolong lihat ke laptopnya. Lihat ke laptopnya tulisan ini. Faidza kana, sebentar ya. Faidza kana amul muqbil. Faidza kana amul muqbil. Kalau seandainya masuk tahun berikutnya, insya Allah sumnal yaumatasi. Puasa di apa? Di hari yang ke-9. Kapan 9 itu Ustadz? Berarti 9 itu harinya Ahad atau Minggu. Tanggal berapa? 7. Jadi puasa Muharram itu baiknya 2 hari. 7 dan 8 Agustus. Tasu'a dan Asyura. Apa tadi?
Tasu'a. Tasu'a dan Asyura. Ada hadis mengatakan bedakan orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sini ke saya dulu semuanya. Bu Femi, Bu Novia ke arah saya. Lihat ke tangan saya. Puasa Muharram itu ada 4 tipe. Bu Feni, Iya. Bu Heni, lihat ke tangan saya. Ya, Bu Ade. Ada berapa nih? 4. 1 hari saja 10 Muharram, 2 hari saja 9-10, 2 hari saja 10-11, 2 hari saja, 3 hari saja 9-10-11. 1 hari cuma 10, 2 hari 9-10, 2 hari 10-11, 3 hari 9-10-11. Yang paling utama mana Ustadz? 2 hari 9 dan 10. Tapi kalau umpama ibu sedang liburan bersama keluarga, tidak sempat 9, maka ikuti yang ini. 10-11. Kalau saya boleh menyarankan 2 hari. Hari Ahad, Minggu, dan hari Senin 10-11. 10-11. Maaf, 9-10. 9. Kenapa kedua hari Ustadz? Jawabannya membedakan dengan Sama. orang-orang apa tadi? Yahudi. Yahudi. Keutamaan puasa titik 2. Sudah? Puasa. Keutamaan puasa titik 2. Nggak apa-apa ya Bu Kemala, nanti kita lanjutkan tentang mendatangkan rezeki baru 3 tadi ya. Iya, Nah, silakan, sekarang Ustaz. 1. Di hari kiamat Bu Hani, Bu Ade semua kumpul di padang mahsyar. Maaf ya, dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, dan dalam kondisi ujung kelamin laki tertutup lagi belum dikhitan seperti bayi yang belum disunat. Matahari tepat di atas kepalanya, kita butuh apa? Syafaat. Kita butuh apa? Syafaat. Syafaat. Asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang rajin puasa dan orang yang rajin baca Quran, maka Al-Quran dan puasa akan jadi apa? Syafaat. Jadi kalau begitu, orang yang rajin puasa jadi pelindungnya dari panasnya matahari padang mahsyar. Kedua, standar amal ibadah 10-700 kali lipat pahalanya. Pahala amal ibadah umumnya 10-700 kali lipat. Tapi ada pahala tanpa batas lebih dari 700 kali lipat sekehendak Allah. Bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, bahkan tanpa batas. Apa itu Ustadz? Pahala tanpa batas diantaranya adalah puasa. 2. 3. Pertama, puasa jadi apa? Syafaat. Syafaat. Kedua, pahala puasa Tanpa batas. 3. Si A dan si B bertengkar. Si B dibicarakan aibnya oleh si A. Maka pahala si A akan diberikan ke B. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, jadi kalau begitu pahala ibadah kita bisa dicuri atau diambil orang seiring kezoliman kita kepada dirinya. Ada enggak amal ibadah yang pahalanya tidak bisa dicuri oleh orang? Ada enggak amal ibadah yang pahalanya tidak bisa diambil oleh orang? Ada. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah mengatakan kecuali puasa. Puasa adalah miliknya Allah dan Allah memberikan pahalanya sekehendak Allah. Jadi kalau begitu, pahala puasa Bu Femi adalah backupan kita terakhir di hari kiamat. 3. Pertama, syafaat. Kedua, tanpa batas. Ketiga, Diambil. Milik Allah. milik Tidak di- Allah. Keempat, sumu tasihu. Puasalah, badan jadi sehat. Maka kalau gitu, orang-orang yang berpuasa, maka insya Allah badannya jadi apa? Sehat. Sehat. Bahkan Amin. dokter pun sebelum mengoperasi pasiennya, diperintahkan pasiennya untuk apa? Puasa. Puasa. Nah, saya punya ikan arwana. Arwana mau dikirim ke rumah saya, penjualnya puasakan dulu. Orang arwana matanya jatuh, drop eye, jatuh. Pengen dioperasi, matanya arwana sama yang ahlinya, itu jangan dikasih makan dulu. Masya Allah, ternyata puasa itu bukan hanya sehat buat manusia, tapi sehat buat apa? Binatang. Bahkan ayam yang mengeram itu nggak makan dulu. Ya, bahkan juga beruang, astagfirullahaladzim. Hibernasi. Ya, tidak makan. Jadi kalau begitu puasa bukan hanya buat kita, binatang pun sehat badannya karena tidak apa? Puasa. Karena apa? Puasa. Tidak makan. Kelima, jin bisa masuk ke tubuh Ibu Kemala.
Jin bisa masuk ke tubuh Ibu Ade. Jin bisa masuk ke tubuh Ibu Femi dan Ibu Lisdiani. Kalau umpama jin masuk ke tubuh kita, maka ibadah jadi malas. Bahkan pandangan kepada suami khawatir jadi jelek. Karena hobinya jin atau setan, setan itu adalah jin yang kafir. Memisahkan rumah tangga. Namanya dasim. Hati-hati, saya Hashim, jangan salah nyebut. Ini dasim. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Hati-hati Bu Kemala, ini jin dasim, saya Hashim. Ya, apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau begitu, jin bisa pengaruhi tubuh kita. Bisa nggak masuk? Bisa. Melalui apa Ustadz? Melalui peredaran darah. Nabi mengatakan, fadhoyiku majariyahu bilju. Sempitkanlah jalur jin masuk ke tubuh kita dengan cara apa? Lapar. Lapar itu apa? Puasa. Maka puasa bukan hanya begitu banyak fadilahnya, tapi puasa itu juga apa? Bisa mengusir jin dalam tubuh kita. Berapa tuh? 5. 5. Sekarang berapa? Sudah 6. 6. Dalam ilmu Sekarang. kesehatan, 6 ya sekarang ya? Iya. Ya, benar 6 Bu Heni? Ya. 6. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6 ya. Ustadz ganti nama aja Heni, Hani. Maafkan saya Bu, kecil banget tulisan A-nya. Makanya saya nyebutnya Heni, Hani ya. Sampai berapa tadi ya? Ya Allah. Yang ke-6. Ya iya, Sekarang ya yang Allah ke-6, digentak, sekarang Ustadz yang ke-6. digentak. Ya Allah sabar, ya Allah. Ya mereka ke berapa tadi? Yang ke-6. Ya, yang ke-6. Nomor 6. Detoksifikasi. Detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Buang racun. Racun. Buang racun. Jadi kalau begitu orang yang puasa itu detoksifikasi. Membunuh racun. Mengeluarkan racun. Makanya orang yang puasa itu mengencangkan kulit. Nampak aura wajah yang bercahaya. Maka orang-orang ketika dengar begini pada langsung ngelihat cahaya nih. Wah, niatnya kalau gitu saya puasa, muka saya kinclong nih. Oh, jadi kalau begitu apa yang terjadi Ustadz? Dengan puasa muka bercahaya. Muka mengeluarkan racun, muka bercahaya. Dengan puasa maka mukanya nampak inner beauty dalam diri memancar ke mukanya. Subhanallah. Makanya orang-orang yang puasanya istiqomah meskipun dia hitam tapi wajahnya enak dilihat, bercahaya. Kulitnya kencang. Ustadz, saya udah puasa tapi kok keriput. Jangan salahkan puasa, itu faktor U. Ya, itu faktor U, jangan salahkan puasanya ya. Tapi glowing Ustadz. Keriput tapi glowing. Emang ada keriput yang glowing? Ada dong. Oh, subhanallah. Katanya inner kan? Inner. Iya. Keriput glowing. Ya Allah ya Rahman ya. Jadi kalau begitu orang yang puasa insya Allah apa tadi tuh? Nampak apa tadi? Bercahaya. Ibu Hani, Ibu Lisdiani, Bu Kemala. Ini kan kita udah lama kenal nih. Ya, Ustadz itu saran saya Bu, Ustadz ya harus ngamalin. Baru ngomong enak. Saya merasakan itu. Maka saya sarankan kepada teman-teman. Wahai para teman-temanku yang kegiatannya adalah dakwah. Amalkan dulu sebelum menyampaikan. Setuju nggak nih? Setuju. Iya, gimana Ustadz mau menyampaikan puasa sunnah kalau dia nggak mengamalkan? Gimana Ustadz mau menyampaikan dahsyatnya sholat berjamaah di masjid kalau dia nggak mengamalkan? Bagaimana Ustadz menyampaikan tahajud, menyampaikan keutamaan Quran kalau dia nggak mengamalkan? Siapapun Ustadz, amalkanlah dulu. Ya, baru menyampaikan. Ingat, dosa besar itu menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Nah, tadi barusan nomor berapa tadi itu? Nomor 6. Famus soim indallah atyabu min rihil misik. Apa Ustaz? Bau mulutnya orang puasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang parfum kasturi. Ulangi deh. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah melebihi dari wanginya parfum kasturi. Ada kata Bu Kemala di sisi Allah, bukan di sisi suami. Iya. Kalau bau mulutnya orang puasa di sisi suami tetap bau. Ya benar ya. Jangan mentang-mentang puasa besok, jangan mentang-mentang puasa hari Ahad atau Minggu Senin depan suami coba cium pah. Itu tetap bau dia. Tapi di sisi Allah ini kalimatnya. Indallah. Di sisi siapa tadi? Allah. Jadi kalau begitu dia mulia. Tolong tulis dong Bu. Ya. Tolong tulis dong. Ibadahlah di saat
orang-orang tidak ibadah. Dalam kurung Ibadah. Hashim Adnan. 3 tuh ya prinsip dari saya tuh. Iya. Yang pertama apa tadi? Hidup Allahu apa? Akbar. Rezeki itu Cukup. untuk hidup, bukan untuk Tapi- gaya hidup. Tapi gaya hidup tidak pernah cukup. Yang kedua, Hidup. Yang kedua itu tadi. Aduh, apa ya? Catatan. Ibadah yang paling lama adalah nikah. Nikah. subhanallah, ya Allah, setelah lihat catatan. Yang ketiga, Ibadahlah Ganti dikala sama orang orang-orang tua. tidak beribadah. dikala orang, tapi jangan sampai orang ibadah kita kagak. Ibadahlah di saat orang-orang tidak ibadah. Tapi jangan dibalik, giliran orang ibadah kita enggak, itu juga salah. Nah, maksudnya begini Bu Hani. Ibadahlah di saat orang-orang tidak ibadah. Dalam kurung Hashim Adnan. Di saat orang pada tidur, tengah malam kita tahajud. Di saat orang Senin Kamis pada makan minum, kitanya puasa. Jelas semuanya nih? Ya. Nah, kayak saya ketemu dengan salah seorang jamaah, lupa dengan masjid setelah pulang haji. Kalau di tanah suci kenapa semangat ya Ustadz? Ya, iya di tanah suci orang pada ibadah semua. Tapi kelihatan haji itu mabrur atau tidak dilihat setelah pulang dari hajinya. Jadi kalau begitu, besok orang pada makan dan minum. Tapi kita puasa sunnah. Jelas ya semuanya? Nah, aduh susah banget nih puasa Asyura. Caranya biar dapetin pahala orang puasa, berilah makan untuk berbuka mereka. Makanya Bu Kemala, Bu Hani, setiap Senin Kamis, hampir semua jamaah bawakan makanan kecepete ke rumah saya. Subhanallah. Tapi ada juga yang belum. Ya, nah kalau begitu ada juga yang belum, Ustadz. Jauh, Pak Ustadz, jauh. Oh, jauh ya udah ya. Enggak canda doangan, enggak nyinggung ya. Jadi kalau gitu apa? Maka Ibu Kemala puasa, Ibu Hani berhalangan. Wah, di mana rumah Ibu Kemala? Kirim pakai transportasi online. Langsung dibelikan. Makan di hadiah. Rendang Indofood ya. Apa yang terjadi Ustadz? Setelah itu Ibu Kemala makan pemberian dari Ibu Hani untuk buka puasa Ibu Kemala. Maka Ibu Kemala pahala puasanya 1 triliun. Kok 1 triliun Ustadz, bukan 700? Kan tanpa batas puasa. Maka Bu Hani pun pahalanya 1 triliun tanpa mengurangi pahala Ibu Kemala sedikit pun. Ya Allah. Ya, dan nomor berapa tuh? Tadi itu. Tadi 7 tadi. Nomor 8, beri makan berpuasa termasuk ya? Oh enggak, itu beda lagi. Tadi Ya. nomor 7 bau mulut tadi. Berarti bau mulut atau berapa tadi bau mulut? Nomor 7. Sekarang berapa nih? 8. 8. Nah, ke arah saya dulu. Pintu sorga 8. Pintu neraka 7. Ulangin. Pintu neraka 7. 7. Pintu sorga 8. nomor 3 di sorga ada pintu royan. Buat siapa itu royan, Ustadz? Royan itu Berpuasa. adalah buat mereka yang rajin apa? Puasa. Yang rajin puasa ada pintu khusus namanya pintu apa? Royan. Royan. Makanya ada laki-laki namanya Rian. Lebih keren lagi, laki-laki Ryan. namanya Ryan. Ayo. Royani Ustadz masuk nggak? Royani itu mungkin masuk juga Royani. Ya. Jadi jaminan orang puasa adalah apa tadi? Surga. Dan saya berharap jamaah Majelis Talim Salsabila semuanya masuk dari pintu Royan. Dipimpin Ibu Amin. Dian yang Amin, jagain ya paling Rabbal ujung Bu Alamin. Hani dengan Ibu Kemala. Mana Ustadz Hashim udah duluan di sorga. Ya sombong. Masya Ya, Allah. jadi kalau gitu bagaimana Ustadz? Maka belajar itu, tolong dong, belajar berkah kalau diamalkan. Ya, Apa tadi? Insya Allah. Belajar berkah kalau diapakan? Kalau diamalkan. Kalau Amin. diamalkan. Jadi kalau begitu, salah satu amalan yang tidak boleh dilupakan di bulan Muharram ini adalah apa? Puasa Asyura. Dan cari 4 ibadah dalam seharian. Tangan saya 4. Tangan saya berapa tadi? 4. Nah, Jarinya, jari 4. ya, jari 4, tangan 4 lagi. Salah maafin saya Ibu. Sebentar Bu, saya mau ngomong sama my wife ya, di samping saya nih.
Sini Bu, nih ada salam dari istri saya. Tuh, ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. udah jangan lama-lama, cuman iklan doangan ya. Maaf ya Bu, sebentar ya. Bidadarinya Ustadz ya. Amin ya. Tahu nggak Bu apa yang saya bicarakan tadi barusan? Nah, saya bicara siapin makan siang ya, gitu Bu. Ya. Oh. Nah, jadi berapa tadi itu semuanya tuh? 7. Ada 4 Delapan. ibadah dalam seharian. Oh iya, ibadah dalam seharian. Adakah yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Adakah yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Adakah yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Adakah yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Barang siapa 4 ibadah berkumpul dalam sehari, dia puasa, dia sedekah, jenguk orang sakit, dan mengantarkan jenazah, illa wajabat lahul jannah. Wajib baginya masuk surga. Hadis sahih, rawahu Imam Muslim. Pelan-pelan, pertama apa tadi? Puasa, Kedua, Sedekah. ketiga, tengok orang Tengok orang sakit, sakit. keempat, ngantar Mengantar jenazah. jenazah. dalam kurung ibadah ini semua dalam kondisi puasa. Oh iya iya. Ya, bukannya setelah maghrib udah berbuka ya. Berbarengan. Hari ini terkumpul apa tadi? Sedang apa dia nih? Puasa. Puasa. Sedang puasa. Puasa, Bersedekah. dia puasa, dia sedekah, jenguk orang sakit, ngantar jenazah. Yang paling susah itu cari nomor 4, Ibu. Iya. Berarti Iya. dia harus di kuburan, nunggu. Ya, jadi Iya, kalau sakit. gitu gimana Ustadz? Nah, hari itu saya puasa, hari itu saya sedekah, Sedekah. hari itu saya ngantarkan jenazah. Yang belum dapat nomor berapa tuh? Orang Sakit. sakit. 3. Berarti saya harus kemana? Orang sakit. Ngapain? Jenguk Tengok yang orang sakit. Udah ya. Orang sakit. Begitu ya Bu, semoga ada berkahnya. Barangkali ini Bu Kemala, ini saya udah mau masuk waktu zuhur nih. Ya, saya harus Udah. siap-siap. Semoga Baik, ada betul. manfaatnya. Mohon Ya, doa juga. alhamdulillah. Jangan lupa doakan Amin. saya, doakan kita semuanya. Entah kapan Bu Hani, judulnya apa itu? Amalan pendatang rezeki part 3. Insya Allah. Bagian Nanti. keberapa tadi? Ya. Ketiga. Kok nggak selesai? Saya Ustadz, ya ini saya mau bahas ini dulu nih puasa. Iya, Ya, yang penting. sampaikan salam buat suami, sampaikan salam buat anak-anak, Makasih. buat Terima keluarga. kasih, Bu. Tolong di hari Salam. Ahad, hari Senin, puasa 2 hari usahakan. Insya Allah. Gitu, puasa 2 hari, dan semoga puasa itu kita dapatkan keutamaan-keutamaannya yang tadi itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kok cuman berapa tadi Bu Hani? 7. 7. 8. 8. Kok cuma 8 sih Ustadz, nggak 9-10? 9-10 yang lain saya lupa. Ya, saya Ya ingatnya cuma Allah. 8 aja. Ya, semoga entah kapan jadi ada manfaatnya. Apa ada yang tanya, silakan. Ada yang tanya, silakan barangkali. Tadi mau tanya yang soal mengantar orang wafat, tapi Pak Ustadz udah jawab. Gimana Bu Fani? Kan tadi kalau untuk menemukan 4 kejadian bersamaan itu kan Ibadah seharian itu. ya ibadah seharian itu kan untuk mengantarkan orang wafat kan nggak tentu ada kerabat atau kenalan yang wafat. Tapi jadi boleh ya Pak Ustadz? Misalnya ya seperti Pak Ustadz bilang nunggu di kuburan terus kita ikut nganter. Ya Allah ya Rahman, itu cuma canda doang Ibu Femi. Nggak mungkin kita nunggu kuburan dari mulai pagi sampai sore. La ilaha illallah, sabar Ustaz ya Allah ya. Jadi, tapi kalau perempuan kan mengantarkan jenazah ada riwayat itu baiknya tidak ya. Ya, Berarti kalau begitu Ibu bisa dapatkan dengan cara takziah oke. atau mensolatkan gitu ya. Kalau saya lebih baik perempuan tidak mengantarkan jenazah ke kubur. Satu, barangkali perpaduan percampuran laki dengan perempuan di makam itu airnya desak-desakan sampai jilbabnya terlepas dan sebagainya. Saya nonton di TV ya. Kemudian yang kedua juga itu tangisan perempuan yang kadang lebih terseduh-seduh ya. Itu bisa menimbulkan apa? Fitnah. Nah, makanya Nabi melarang Aisyah mengantarkan jenazah, tapi larangannya tidak sampai derajat larangan haram. Begitu ya Bu. Boleh nggak istri suami meninggal, istri memandikannya? Boleh. Boleh ya. Tapi setelah mandi kan jenazah disunahkan untuk segera mandi. Jadi setelah mandikan jenazah disunahkan apa tadi? Mandi. Ya Ibu, semangat yuk, semangat bakti sama orang tua. Semangat Insyaallah, kita Ustaz. pedulikan
anak ya, kita sebagai orang tua memang harus banyak sabar ya. Iya. Tolong tulis dong, sabar kata bibi Hashim, bukan kata saya nih, kata bibinya Hashim, Mbak yang kerja di rumah, yang bantu-bantu, seperti ngiris kacang panjang. Seperti motong kacang panjang. Kacang panjang, namanya kacang panjang. Dipotong kecil-kecil, tetap aja namanya kacang panjang. Itulah sabar. Jelas ya? Kata Mbak. Itulah apa tadi? Sabar. Jadi kalau boleh saya bilang, Bu Ade, Bu Ineke, sabar itu tiada batasnya. Ya, sabar itu tiada batasannya. Maka kalau ibu kemala bawa mobil, ada emak-emak pakai motor, sennya ke kiri, belok ke kanan. Ingat pembahasan kita, sabar tiada batasannya. Makanya pahala sabar, makanya pahala sabar tiada batas. Nanti setelah pengajian dibuka ya. Pahala sabar tanpa batas, surat ke-9 ayat 10. Berapa tadi? 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat suami ya, Bu Heni, Bu Kemala, Bu semuanya ya. Nanti kapan-kapan kita teruskan lagi ya, Bu. Amalan pendatang rezeki di bagian yang keberapa tadi? Ketiga ya. Di Rabu kedua saya ada tuh. Di Rabu ketiga saya 17 Agustus ya. Iya, Ustadz. Nanti kemungkinan 17 Agustus sih kosong saya. Nanti di WA aja nih Bu Kemala ya. Ya, baik Ustaz. Sehat selalu ya. Astagfirullahaladzim. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin Bu Hani ya, Bu Kemala kalau salah-salah kata ya. Ibu jangan lupa puasa sunnahnya, tahajudnya, baca Qur'annya. Semoga kita semua rezeki selalu menghampiri kita. Ya, pamit ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Mbak Kemala. Terima kasih, Pak Ustaz.